Halo bosku, apa kabar? Sehat kan? Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul China Salesman, di mana film ini diambil berdasarkan dari sebuah kisah nyata. Film ini diperankan oleh Lee Dong-si sebagai Yen Jian, Mike Tyson sebagai Kap Ba, Steven Seagal sebagai Lauder, Janicki Esquivalt sebagai Susanna, Lee Ai sebagai Ruan Liang, Clovis Fluen sebagai Michael, Eric Ebuani sebagai Asaid, dan Wang Siji sebagai Direktur Seng. Film ini diawali dengan kedatangan dua orang sales dari Tiongkok yang bekerja di perusahaan DH Telkom. Mereka datang ke Afrika dengan tujuan memenangkan tender proyek jaringan telekomunikasi di negara tersebut. Di awal video langsung diperlihatkan transaksi jual beli senjata dan minuman keras yang dilakukan oleh Asaid dan Lauder. Keesokan harinya, Michael bertemu dengan Susanna. Michael ini bekerja di sebuah perusahaan yang bernama MTM Telkom. Di sini Michael mencoba untuk membujuk Susanna agar membantu dia untuk memenangkan tender telekomunikasi di negara itu. Hari berikutnya, Michael bertemu Kap Ba yang merupakan suku asli dari Mentulu yang terobsesi menjadi pemimpin. Michael memberikan penemuannya ke Kap Ba bahwa nenek moyangnya telah kehilangan negaranya dan hampir punah. Lalu Kap Ba berkata bahwa bangsaku tidak punah, mereka tersebar di seluruh Afrika. Tak lama kemudian, Lauder datang bersama anggotanya. Lalu Lauder memberikan minuman beralkohol ke mereka, tetapi Kap Ba menolak karena dia tidak meminum minuman yang beralkohol. Ketika Kap Ba hendak pulang, salah satu anggota Lauder memaksa Kap Ba untuk meminum minuman yang disediakan. Kap Ba lantas memukulnya dan terjadilah adu tonjok. Dada gue sakit sumpah. Hari berikutnya, Ruan dan Yen Jian datang menemui Direktur Omar. Kedatangan mereka dalam membahas tentang produk mereka. Di situ juga telah berkumpul sales dari negara lain. Kemudian Ruan mulai menjelaskan tentang produk mereka yaitu CDMA dan GSM. Menurutnya itu sudah sesuai standar telekomunikasi sekarang. Tapi menurut sales dari negara lain, CDMA sudah sesuai dengan standar komunikasi di negara tersebut. Kemudian Yen Jian mulai berbicara. Di sini Yen Jian malah menawarkan produk 3G sebagai standar komunikasi, di mana 3G adalah sistem yang sudah disempurnakan yang menggabungkan antara CDMA dan GSM, dan tentunya itu bisa ditingkatkan lagi ke 4G, 5G, dan 6G. Lalu Yen Jian menceritakan bahwa kemarin perusahaan LK Telkom Group di Eropa telah membuka penawaran senilai 3 miliar euro dan 3G sebagai standarnya. Mendengarkan hal itu, Direktur Omar memutuskan 3G sebagai standar komunikasi di daerahnya, serta memberikan batas waktu sampai minggu depan untuk semua sales dalam menyelesaikan produknya. Hari berikutnya, Yen Jian menghubungi kantornya yang berpusat di Beijing. Yen Jian meminta produk 3G dikirimkan kepadanya, tapi pihak perusahaan menolak karena produksi massal akan dilakukan bulan depan. Lalu Yen Jian menghubungi Direktur Seng yang bekerja di cabang DH Telkom di Eropa. Yen Jian mengatakan telah menyelesaikan program optimalisasinya dan itu bisa mempercepat koneksinya sekitar 1 detik lebih cepat dari perusahaan MTM Telkom. Lalu Direktur Seng meminta programnya untuk dikirimkan. Setelah diperiksa oleh tim IT perusahaan tersebut, dia berkata, "Siapa yang membuat program ini? Dia hebat." Direktur Seng lantas menghubungi Yen Jian dan mengatakan programnya sangat bagus dan waktunya berkurang 1,5 detik. Lalu Yen Jian meminta produk 3G dikirimkan kepadanya. Kemudian Direktur Seng menyuruh Yen Jian mengganti saluran teleponnya karena curiga ada yang menyadap pembicaraannya, dan ternyata benar. Di sini Kap Ba mengawasi Yen Jian dari kejauhan dan menyadap seluruh pembicaraan Yen Jian. Jelang beberapa hari kemudian, paket dari Direktur Seng sudah sampai. Kemudian Yen Jian membuat alat ini seakan-akan bersertifikat. Dan di hari yang sama, Michael meminta ke temannya itu sebuah alat pengacak sinyal. Lalu tibalah waktu untuk mempresentasikan hasil produk dari setiap perusahaan. Sebelum berangkat, Yen Jian membeli susu kambing untuk diminumnya. Acara pun dimulai, dan di sini hanya 2 perusahaan saja yang mampu menyelesaikan dari waktu yang telah ditentukan. 2 perusahaan itu adalah MTM Telkom dan DH Telkom.
Kemudian pihak Telkom yang ditunjuk untuk terlebih dahulu mempresentasikan produknya dan mengatur frekuensi dari 1880 sampai 1920 MHz. Kemudian pihak Telkom memulai mempresentasikan produknya, dan di sini Michael menggunakan alat pengacak sinyalnya. Tentunya itu bisa mengganggu frekuensi yang telah digunakan. Menyadari hal itu, Yanjen kemudian mengganti frekuensi mereka dengan frekuensi cadangan. Dan di sini Michael sudah tidak bisa mengganggunya lagi, karena Michael tidak tahu frekuensi yang digunakan Yanjen. Dan Yanjen pun berhasil mempresentasikan produknya tanpa gangguan. Setelah Yanjen selesai mempresentasikan hasil produknya, polisi pun datang dan mencari Yanjen. Yanjen dituduh telah melanggar hukum di negara tersebut karena telah menyembunyikan dan meminum minuman alkohol. Tak lama kemudian, Ka'bah dan anggotanya datang, lalu Ka'bah memerintahkan anggotanya untuk menghancurkan semua server yang ada di dalam ruangan itu. Lalu Michael mencoba melakukan perlawanan, tapi Ka'bah langsung memukulnya dan menyeretnya ke dalam WC. Ternyata Michael lah yang menyuruh Ka'bah melakukan serangan itu, dan Michael mengatakan bahwa pemimpin sukunya telah dibunuh dan Presiden Balor telah membunuhnya. Perang sudah tidak terelakkan lagi. Ini adalah kesempatanmu Ka'bah untuk mengumpulkan sukumu dan membangun negara baru. Sebelum pulang, Michael memerintahkan Ka'bah untuk menghancurkan seluruh saluran komunikasi dan menghancurkan menara pemancar. Ka'bah lantas meninggalkan tempat itu dan menyuruh anggotanya menghancurkan segala fasilitas umum. Tak lama kemudian, Direktur Omar datang bersama Isam. Isam adalah kapten penjaga presiden. Lalu Direktur Omar mengatakan bahwa besok jam 9 pagi, Presiden Balor akan mengumumkan keputusannya terkait kejadian yang terjadi di negara itu melalui jaringan telepon. Kemudian Presiden menghubungi Isam menanyakan situasi di sana. Lalu Isam mengatakan situasinya sangat buruk. Semua server sudah rusak dan semua jaringan telepon tidak berfungsi. Lalu Presiden Balor memerintahkan lakukan apa saja agar jaringannya bisa pulih kembali sebelum jam 9 besok. Lalu Yanjen berbicara dan mengatakan bahwa dia mampu memulihkan kembali jaringan komunikasi, bahkan menggunakan alat yang rusak sekalipun. Mereka lantas mengumpulkan alat yang masih bisa dipakai. Di sini mereka menggabungkan alat DH Telkom dan MTM Telkom karena sudah darurat. Tak lama kemudian, Yanjen berhasil terhubung ke jaringan. Lalu Isam melakukan panggilan ke kantor Presiden Balor dan berhasil. Kemudian Isam menghubungi bagian selatan tapi tidak berhasil. Lalu Yanjen mengatakan kemungkinan menara di selatan penerimanya rusak. Mereka pun berangkat ke bagian selatan untuk memperbaiki menara yang ada di sana. Setelah sampai di menara pertama, Yanjen kemudian memanjat dan mereka berhasil tersambung ke jaringan telepon. Menara pertama berhasil diaktifkan. Mereka kemudian melanjutkan ke menara kedua dan berhasil terhubung juga. Menara 2 berhasil diaktifkan. Lalu mereka melanjutkan ke menara ketiga, tapi menara itu sudah dihancurkan oleh Ka'bah beserta anggotanya. Kemudian Isam bersama anggotanya melakukan perlawanan kepada Ka'bah. Lalu Ka'bah menembak Isam dan terbunuh. Melihat Isam sudah terbunuh, Yanjen mencoba kabur bersama Susanna, dan sudah dipastikan menara 3 sudah tidak bisa digunakan lagi. Yanjen tidak menyerah sampai di situ. Yanjen melihat ada menara lain di sekitarnya, tapi jaraknya terlalu jauh, sekitar 20 km, dan menurut Susanna itu tidak mungkin.
Lalu Yanjian mengatakan, kita bisa menggunakan badai pasir, tapi bisa saja sinyalnya akan hilang sama sekali. Sekarang semuanya ada di tangan Tuhan. Kemudian Susana dan Yanjian menemui Aside dan meminta pertolongan. Aside pun setuju karena menurutnya ada yang mengganggu kedamaian di negaranya. Lalu Yanjian mulai memanjat ke menara itu. Tapi lagi-lagi Ka'bah muncul dan menembak serta menghancurkan menara itu. Yanjian pun terjatuh dari menara. Kemudian muncul sebuah pesawat dan menghancurkan tank milik Ka'bah. Pesawat itu adalah penjaga perdamaian PBB. Kemudian anggota PBB itu menawarkan bantuan. Lalu mereka terbang dan menjadikan pesawat itu sebagai menara sementara. Hasilnya jam 8:58 semua jaringan komunikasi sudah terhubung dan Presiden Balar mengumumkan keputusannya. Perdamaian pun terlahir kembali di negara itu. Kemudian salah satu anggota Aside menemukan Ka'bah yang sudah tidak berdaya. Mereka hendak membunuhnya tapi Aside melarangnya dan mengatakan perang telah usai. Lalu Aside melepaskan Ka'bah dengan sebuah kuda dan berharap Ka'bah dapat menemukan kedamaian dalam dirinya. Hari pengumuman telah tiba dan Direktur Omar memutuskan perusahaan dari Tiongkok yaitu DH Telkom yang memenangkan tender proyek jaringan telekomunikasi di negaranya. Tak lama kemudian, Michael datang bersama dengan pengacara MTM Telkom. Michael mengatakan DH Telkom telah melakukan pencurian dan menggunakan alat dari MTM Telkom, serta mengatakan DH Telkom tidak pernah mempunyai alat 3G. Tentunya itu bisa membuat perusahaan DH Telkom bangkrut. Hari esoknya, Direktur Seng menghubungi Yanjian dan mengatakan bahwa LK Telkom Group telah menarik tawarannya. Kemudian Yanjian meminta agar kode sumber dibuat terbuka. Lalu Direktur Seng mengatakan kamu terlalu banyak berharap, dan Direktur Seng pun memecat Yanjian dari pekerjaannya. Kemudian Michael menemui Ka'bah dan mengajak bekerja sama kembali untuk menggagalkan pengumuman yang diadakan LK Group, dan Ka'bah pun menerimanya. Tibalah hari pengumuman yang diadakan LK Telkom Group. Di dalam ruangan itu, Ka'bah dan Michael sudah memasang bom di setiap sudut ruangannya. Resepsi pun dimulai dan memutuskan perusahaan dari Tiongkok yaitu DH Telkom sebagai pemenang proyek 3 miliar euro milik LK Group. Karena telah berani membuka kode sumbernya dan menurut Presiden LK Group Project itu adalah hal yang luar biasa dan menunjukkan sebuah kebebasan dan tidak ada privasi. Kemudian Yanjian dan Susana masuk ke dalam ruangan resepsi. Mereka disambut sebagai pahlawan dan tepuk tangan meriah dari para tamu. Tak lama kemudian, Ka'bah muncul dan meledakkan sebuah bom di ruangan itu. Kemudian Michael muncul di balik layar dengan posisi terikat dan terpasang bom. Ternyata Ka'bah yang sudah melakukan itu semua. Lalu polisi pun muncul hendak menangkap Ka'bah. Tapi Ka'bah malah menembak kepalanya sendiri karena menurutnya dia sudah terlalu banyak melakukan dosa, serta berharap semoga dapat menemukan kedamaian dalam dirinya. Lalu Yanjian berjalan keluar ruangan itu dengan muka sedih. Di pintu sudah ada polisi dari Tunisia sedang menunggu dan mereka pun menangkap Yanjian.